Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran Bahasa Inggris kelas 10. Pada video ini, kita akan mempelajari descriptive text, yaitu teks yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, hewan, benda, atau tempat secara rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dijelaskan meskipun tidak melihatnya secara langsung. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi konsep dasar descriptive text, menjelaskan struktur descriptive text, mengidentifikasi ciri kebahasan descriptive text, dan menyusun descriptive text sederhana sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Bayangkan teman kalian tidak dapat melihat gambar tersebut. Kira-kira bagaimana sih cara kalian menjelaskan objek pada gambar tersebut agar teman kalian dapat membayangkannya dengan jelas? Nah, kemampuan menggambarkan sesuatu secara rinci inilah yang akan kita pelajari melalui descriptive text. Descriptive text adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan seseorang, hewan, benda, tempat, maupun objek lainnya secara rinci. Tujuan descriptive text adalah untuk membantu pembaca membayangkan objek yang dijelaskan melalui kata-kata yang digunakan oleh penulis. Dalam menulis descriptive text, penulis biasanya menggunakan hasil pengamatan dan panca indera untuk menjelaskan objek secara detail, sehingga pembaca itu dapat membentuk gambaran yang jelas dalam pikirannya. Setelah teman-teman memahami pengertiannya, sekarang kita akan mempelajari struktur descriptive text. Struktur descriptive text terdiri atas dua bagian utama, yaitu identification dan description. Identification merupakan bagian yang berfungsi memperkenalkan objek yang akan dibahas. Pada bagian ini, pembaca akan mengetahui siapa, apa, atau tempat apa yang akan dideskripsikan. Contohnya pada teks mengenai Borobudur Temple. Borobudur is a Hindu Buddhist temple. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa objek yang akan dibahas adalah Candi Borobudur. Yang kedua adalah description. Pada bagian ini, penulis menjelaskan objek secara lebih rinci. Informasi yang disampaikan dapat berupa bentuk, ukuran, warna, fungsi, lokasi, maupun karakteristik lainnya. Melalui bagian description, pembaca nanti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang sedang dibahas. Selain memiliki struktur tertentu, descriptive text juga memiliki ciri kebahasaan yang khas atau language features. Yang pertama adalah specific object. Specific object berarti objek yang dijelaskan bersifat spesifik atau tertentu. Contohnya, seperti kita akan membahas Borobudur Temple, my cat, my mother, my school. Jadi, objek yang dijelaskan itu bukan objek secara umum, melainkan objek tertentu. Kedua adalah adjective. Adjective atau kata sifat digunakan untuk membantu pembaca membayangkan objek yang sedang dideskripsikan. Contohnya, beautiful, tall, clean, friendly, atau jika kita gunakan pada kalimat, my cat has soft white fur. Kata soft dan white merupakan adjektif yang menjelaskan karakteristik bulu kucing tersebut. Yang ketiga adalah simple present tense. Descriptive text umumnya menggunakan simple present tense karena menjelaskan kondisi atau karakteristik objek pada saat ini. Contohnya, Borobudur is located in Central Java. Keempat adalah action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Contohnya seperti run, walk, sleep, visit. Penggunaan action verbs ini membantu teks menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah mempelajari materi ini, apakah kalian sudah mampu menggambarkan seseorang, benda, hewan, atau tempat melalui tulisan sehingga pembaca dapat membayangkannya dengan jelas? Coba teman-teman pikirkan kembali objek favorit kalian, lalu bayangkan bagaimana cara mendeskripsikannya menggunakan descriptive text. Hari ini kita telah mempelajari bahwa descriptive text adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci. Kita juga telah mempelajari struktur descriptive text yang terdiri atas identification and description, serta ciri kebahasaannya yang meliputi specific object, adjective, simple present tense, dan action verbs. Dengan memahami struktur dan ciri kebahasaan tersebut, kalian dapat menyusun descriptive text sederhana dengan lebih baik.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.